Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai penyusunan dari abu, abu, abu. Bentar. Hasil. Kita disuruh buat rencana bisnis kan. Ulang, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah penyusunan rencana bisnis dengan dosen pengampu yaitu dari Bu Rini Hakimi. Jadi kami di sini akan memaparkan dari rencana-rencana bisnis kami dan bagaimana penilaian dan bisnis yang akan kami kembangkan untuk kedepannya dari kelompok kami. Selanjutnya perkenalan diri dari saya sendiri yaitu Tegar Mardika dengan NIM 2067 dan juga teman saya. Saya Fitratul Hasanah, NIM 1012. Saya Nisa Fadli dengan NIM 2046. Nah, baiklah mungkin akan sedikit jelaskan mengenai apa saja tugas untuk pertama ini dari minggu pertama, yaitu eh, peluang usaha yang akan kami kembangkan, baik itu individu dan juga kelompok, dan idenya berasal dari mana, dari pendapat yang kami dapatkan, dan juga argumen yang poin kedua yaitu argumentasi kenapa kami melihat peluang dari usaha yang kami mau kembangkan. Nah, yang pertama di sini itu ada kopi telur. Jadi kopi telur ini adalah suatu usaha minuman yang memadukan antara kopi Arabica dan juga telur itik yang sebagai komponen utamanya. Nah, jadi dalam pembuatan kopi telur ini itu persis seperti eh, teh telur. Itu adalah minuman tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, jadi di ide ini kami itu akan menggantikan dari yang penggunaan teh itu menjadi dengan kopi Arabica. Nah, selanjutnya eh, Kids Farm. Kids Farm itu suatu usaha yang menyediakan berbagai peralatan pertanian, termasuk dalam peralatan dalam hidroponik eh, atau bercocok tanaman sayuran dan juga tanaman hias. Jadi ini dirancang untuk biar semua kalangan itu memiliki peralatan atau kit yang berkualitas. Dan juga ini akan bisa dikembangkan untuk dalam media edukasi, yaitu memungkinkan untuk pengguna untuk belajar dan menikmati proses dalam kegiatan budidaya atau penanaman tanaman. Nah, selanjutnya itu ada pestisida organik. Jadi, pestisida organik ini merupakan ramuan obat-obatan untuk mengendalikan hama dan penyakit yang dibuat dari bahan-bahan alami atau bahan organik. Jadi, inovasi ini dibuat dari daun bawang merah dan bawang putih. Selain itu juga memanfaatkan dari bunga kipait. Selain itu, mengembangkan dari kemasan yang ramah lingkungan dan menarik untuk produk pestisida nabati. Sehingga untuk menarik perhatian lah dari konsumen yang terutama dari konsumen yang peduli terhadap ramah lingkungan ataupun dalam keberlanjutan. Jadi kemasan yang dirancang untuk kemudahan penggunaan. Adapun itu seperti botol semprot yang ergonomis atau kemasan dengan tutup yang mudah dibuka. Nah, ide selanjutnya itu ada tani digital. Jadi di sini kami akan membuka suatu platform pemasaran, yaitu mencakup semua produk berbagai hasil pertanian, baik itu dari hortikultura, obat-obatan, tanaman hias, ataupun hasil perkebunan, dan itu akan disediakan melalui layanan konsultasi bagi konsumen. Atau platform yang digunakan itu bisa seperti Instagram,
WhatsApp, dan juga Shopee. Nah, lanjut kepada dari sumber inspirasi yang dari ide-ide kami tadi. Ya, yang pertama tadi sini ada kopi telur. Jadi inspirasinya ini berawal dari kegemaran akan minuman tradisional yaitu teh telur dan juga minuman yang saat ini sedang populer di kalangan remaja hingga orang tua yaitu kopi. Nah, jadi dalam eh, pemikirannya bagaimana jika dari teh telur tehnya itu kita ganti dengan kopi. Bagaimana terutama dalam kopi Arabica. Bagaimana rasanya? Nah, ketika dicoba dan menurut memang dari kami itu memiliki rasa yang enak begitu. Nah, selanjutnya peluang usaha dari kopi telur ini. Jadi dengan populernya kopi, baik seperti yang saya jelaskan tadi, bilang eh, remaja hingga orang tua, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa banyaknya kedai-kedai kopi ataupun kopi shop yang sedang populer di kalangan terutama mahasiswa dan pekerja kantoran. Nah, jadi dengan populernya kopi tersebut dan juga dengan minuman tradisional seperti yang kita ketahui bahwa Sumatera Barat itu rata-rata untuk minuman teh telur itu memiliki minat yang tinggi. Sehingga kopi telur ini juga memiliki peluang yang tinggi untuk prospek ke depannya. Nah, selanjutnya itu eh, dari Tani Digital. Jadi sumber inspirasi dari Tani Digital ini berasal dari dua, yaitu ada dari internal dan juga dari eksternal. Nah, dari internalnya sendiri itu sumber ini itu berasal dari pengetahuan bahwasanya teknologi digital ini saat ini merupakan satu hal yang sangat penting, apalagi bagi petani dalam hal memasarkan produk. Dan juga dari sisi eksternal, usaha ini itu muncul karena adanya permasalahan petani yang kesulitan dalam menemukan pasar untuk pemasaran hasil pertanian mereka. Sehingga seringkali petani mengalami kerugian yang mana hasil dari budidayanya itu tidak habis terjual, jadi banyak yang terbuang. Jadi di sini kami memanfaatkan tani digital untuk mencegah hal tersebut. Nah, sebenarnya itu peluang usaha dari tani digital itu sendiri. Jadi dari peluang saya itu pertumbuhan pasar digital di Indonesia yang sangat pesat dan keterlibatan petani dalam teknologi digital yang meningkat membuat petani digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Selain itu, dengan adanya layanan konsultasi pertanian, petani dapat memperoleh informasi yang akurat, meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi risiko kegagalan, dan meningkatkan pendapatan mereka. Nah, selanjutnya untuk ide selanjutnya itu Kids Farm akan dijelaskan oleh Nisa. Pada Nisa, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan ide usaha yang ketiga, yaitu ada Kids Farm. Untuk sumber inspirasinya itu ada dua, ada internal dan eksternal. Internal ini muncul dari pemikiran pribadi untuk mendorong orang-orang yang untuk mengembangkan hobi bertanam, serta mempermudahkan mereka untuk memulai bercocok tanam tanpa harus memiliki lahan yang luas. Selanjutnya, eksternal ini sebagai respon terhadap permasalahan lahan yang terbatas di perkotaan. Banyak individu yang memiliki keinginan untuk menanam, namun terhambat oleh keterbatasan ruang dan juga fasilitas. Untuk peluang usahanya, Kids Farm ini memiliki peluang yang menjanjikan dengan menawarkan berbagai jenis kit
yang sesuai dengan kebutuhan spesifik. Misalnya ada kit hidroponik, kit sayuran organik, ataupun kit tanaman hias. Untuk target pasar itu mencakup individu dari berbagai kalangan yang ingin belajar bercocok tanam, membuka peluang untuk menjangkau segmen pasar yang beragam. Selanjutnya, ide usaha yang keempat yaitu pestisida nabati. Pestisida nabati ini sumbernya itu ada dari eksternal, yaitu karena hama yang sering muncul pada lahan pertanian yang seringkali membuat petani gagal panen dan berdampak pada kerugian. Terutama di Padang, menurut Dinas Pertanian Kota Padang, mencatat adanya peningkatan luas lahan pertanian di Kota Padang yang terserang hama wereng tahun 2022, yakni seluas 5.216 hektar atau sebesar 13,90%. Kebanyakan lahan yang diserang oleh hama wereng itu berada pada dua kecamatan, yakni pada Lubuk Kilangan sebesar 3,15% dan di Kecamatan Kuranji sebesar 2,65%. Dan untuk mengantisipasi, pemerintah menyarankan untuk menggantikan varietas tanaman. Dengan pestisida nabati ini diharapkan mampu mempertahankan varietas unggulan petani khususnya di Kota Padang. Next. Adapun argumentasi peluang usaha pestisida nabati yaitu yang pertama dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pertanian organik dan kesehatan lingkungan. Usaha pestisida nabati ini memiliki peluang besar untuk berkembang. Adapun bahan-bahan alami yang digunakan mudah untuk didapatkan, ramah lingkungan, dan efektif dalam mengendalikan hama tanaman. Oleh karena itu, kami percaya bahwa pestisida nabati dapat menjadi salah satu solusi utama dalam penanganan hama tanaman yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya yang kedua, dengan adanya pestisida nabati, petani juga mampu mempertahankan varietas mereka tanpa perlu mengganti varietas mereka. Selanjutnya yang ketiga, desain kemasan yang mudah dibawa dan digunakan seperti botol semprot yang ergonomis dapat meningkatkan kenyamanan bagi konsumen saat menggunakan produk. Next. Berikut adalah bukti dokumentasi dari diskusi kelompok kami. Selanjutnya tugas pertemuan 2. Di mana tugasnya yang pertama ada penilaian Excel alternatif bisnis. Yang kedua, informasi bisnis dengan menjawab yang ada di PPT informasi bisnis. Yang ketiga, perkiraan investasi. Yang keempat, produksi dan penerimaan. Yang kelima, biaya-biaya terkait aktivitas usaha. Next. Yang pertama ada penilaian alternatif bisnis. Di mana di sini yang pertama ada keuntungan yang diperoleh. Keuntungan yang diperoleh terbesar terdapat pada usaha kopi susu dan juga Kids Farm. Selanjutnya ada permintaan konsumen. Permintaan konsumen terlihat pada yang tertinggi itu terlihat pada usaha Kids Farm. Selanjutnya yang ketiga ada kebutuhan modal. Modal terbesar yang dikeluarkan terdapat pada usaha Kids Farm dan yang terendah terdapat pada usaha kopi susu. Selanjutnya yang keempat, resiko yang mungkin terjadi. Usaha di antara keempat usaha itu memiliki resiko yang sama. Selanjutnya yang kelima, ketersediaan tenaga kerja. Tenaga kerja yang sedikit dibutuhkan pada usaha kopi susu dan juga usaha Kids Farm. Yang keenam, ketersediaan bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku dan bahan penolong yang mudah didapatkan yaitu pada usaha kopi susu. Next. Yang ketujuh ada harga jual produk terjangkau. Harga penjualan tertinggi itu terdapat pada usaha tani digital dan usaha Kids Farm. Yang kedelapan ada tingkat persaingan. Tingkat persaingan terendah terdapat pada usaha Kids Farm. Yang kesembilan, ketersediaan peralatan dan fasilitas produksi.
Usaha kopi susu, Kids Farm, dan pestisida nabati, ketersediaan peralatan dan produksinya sama. Selanjutnya yang ke-10 ada prospek usaha di masa mendatang. Usaha Kids Farm dan usaha tani digital menjanjikan di masa yang mendatang. Yang ke-11 ada peraturan pemerintah. Semua usaha tidak bertentangan dengan aturan pemerintah alias legal. Yang ke-12 ada kemudahan pemasaran. Usaha Kids Farm pasarnya lebih luas. Sekian dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nisa atas penjelasannya. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Fitra. Kepada Fitra, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Dari hasil Excel yang sudah kami lakukan tadi, usaha yang terpilih adalah usaha Kids Farm. Next. Informasi bisnis. Nah, Kit Farm ini adalah usaha pertanian modern yang berfokus pada penyediaan kit pertanian untuk urban farming. Di sini kami juga menyediakan perlengkapan dan bahan yang dibutuhkan untuk bercocok tanam di lingkungan perkotaan, termasuk benih, pupuk organik, di mana juga menyediakan set perlengkapan usaha budidaya. Produk dan jasa, kit pertanian urban yang pertama ada kit pertanian urban, yaitu paket lengkap untuk tanaman hidroponik dan tanaman hias. Yang kedua ada konsultasi pertanian, layanan konsultasi untuk membantu pelanggan dalam memilih tanaman yang sesuai. Yang ketiga ada workshop berkebun, di mana pelatihan untuk masyarakat tentang cara berkebun yang efektif di perkotaan. Kemudian target pasar adalah masyarakat perkotaan yang memiliki minat dalam berkebun, terutama generasi muda dan keluarga yang ingin menerapkan gaya hidup sehat. Selain itu juga menargetkan sekolah-sekolah dan komunitas yang ingin mempromosikan pertanian berkelanjutan. Lokasi usahanya yaitu ada di pusat keramaian Kota Padang, yaitu Gor Haji Agus Salim, dan juga di Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Persaingan utama terdiri dari usaha pertanian lokal dan toko alat berkebun lainnya. Namun, Kids Farm memiliki keunggulan dalam menawarkan paket lengkap dan layanan konsultasi yang tidak ditawarkan oleh pesaing. Fokus pada produk organik dan ramah lingkungan juga menjadi nilai tambah. Tim manajemen terdiri dari ahli pertanian, pemasaran, dan layanan pelanggan yang berpengalaman. Manajemen menerapkan sistem kerja yang efisien dan tim usaha terdiri dari tenaga kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan bahan baku, pengemasan, serta pemasaran dan distribusi. Di mana berikut adalah rincian biaya-biaya dalam usaha kit farm tersebut. Yang pertama, kita rincikan dulu biaya dari kit hidroponik, yang di mana biaya dibayarkan itu ada rock wool, net pot, baki hidroponik, ada tutup infrared, ada nutrisi pupuk AB mix, gelas ukur 100 mili, TDS meter, benih. Kemudian biaya yang diperhitungkan ada biaya tenaga kerja, di mana didapat dengan total seluruh biaya yang dikeluarkan adalah 652.000, yang dimana dapat menghasilkan 10 set hidroponik, di mana harga satu set hidroponik itu 75.000. Kemudian ada tanaman hias, biaya yang dibayarkan ada cecopet, pot plastik 20 cm, ada dan juga batu hias. Next. Selanjutnya ada bibit, pupuk NPK, dan juga paper bag.
di mana biaya yang diperhitungkan itu ada 50.000, di mana total keseluruhan biaya yang digunakan adalah 225.000. Dapat menghasilkan 10 set tanaman hias, di mana harga satunya 35.000. Next. Untuk rincian biaya produksinya yaitu dalam 1 bulan masing-masing memproduksi 20 set sehingga hidroponik 20 set, tanaman hias 20 set, di mana eh, penerimaan keseluruhan yaitu 2.200.000. Next. Perkiraan investasi dari analisis biaya yang didapatkan sebelumnya, dalam 1 bulan untuk memproduksi 20 set masing-masing Kit Farm mengeluarkan biaya sebesar 1.754.000 dan ini sudah termasuk dan harga yang didapatkan sudah melebihi biaya yang dikeluarkan sehingga investasi yang dibutuhkan untuk jangka panjang dalam jangka waktu 1 tahun sekitar 21.448.000. Dikembalikan ke moderator. Bella, terima kasih kepada Fitra terkait penjelasannya. Bella, mungkin sekian untuk pembahasan kita pada kali ini dari pertemuan pertama dan juga pertemuan kedua. Mungkin saya sebagai moderator, sekian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.